Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Afik Trinanda dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIU 520503. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem digesti pada moluska secara umum. Jadi kita ini akan membahas bagaimana sistem digesti dan ekskresi pada moluska ini berfungsi secara umum serta adaptasi yang dimiliki oleh berbagai spesies moluska untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Kemudian sistem pencernaan moluska terdiri dari 4 bagian utama, yaitu foregut, midgut, hindgut, rectum, dan anus. Pada foregut ini mencakup rongga bukal, rahang, kelenjar ludah, dan kerongkongan. Kemudian pada midgut meliputi lambung, stel sac, kelenjar pencernaan, dan gastrik caseum. Kemudian pada hindgut meliputi usus. Yang terakhir rektum dan anus ini sebagai bagian akhir dari sistem digesti. Kemudian kebiasaan makan pada moluska. Di sini ada microphagus feeding on biofilms, kemudian particle feeding, kemudian scraping hard surface, lalu omnivorous feeding, herbivorous feeding, fungal feeding, dan carnivorous feeding. Microphagus feeding ini memakan biofilm atau partikel kecil. Kemudian pada scraping hard surface ini mengikis permukaan keras untuk mencari makanan. Dan pada omnivora, herbivora, fungal feeding, dan carnivore feeding ini sesuai kebiasaan masing-masing spesies. Jadi struktur pencernaan mereka ini berevolusi untuk menyesuaikan kebiasaan makan, sehingga terdapat banyak variasi antar moluska. Kemudian ada particle feeding. Pada bivalvia, sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan sifat fisik dan mungkin sifat kimianya. Pemilihan partikel dalam bivalvia, yang pertama ada pasif, dimungkinkan karena struktur organ pernyortir. Hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanis lainnya antar permukaan partikel dan organ pernyortir. Misalnya partikel lengket dengan partikel yang tidak lengket. Yang kemudian ada aktif, terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilihan, misalnya kontraksi otot atau aktivitas ciliaris karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Adanya isyarat kimiawi untuk membedakan partikel telah dilaporkan pada bivalvia, namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Kemudian pada slide 6 ada tabel yang membahas kandungan isi perut kerang pantai dengan spesies Phalcopacten magellanicus. Slide ini juga. Kemudian di slide 8 ada struktur organ pencernaan dari bivalvia yang dimulai dari inhalan sampai ekshalan sipon. Nah, di slide 9 ini beberapa Caneo-gastropoda ini makan dengan suspension feeding yang menunjukkan struktur rongga mantelnya pada penampang melintang. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Proses yang sama juga terjadi pada tingkat yang berbeda di seluruh gut, termasuk kerongkongan, crop jika memilih crop, kemudian kelenjar pencernaan dan usus yang semuanya telah terbukti dan menyerap bahan yang dapat larut dan partikel. Kemudian di slide 10 pencernaan. Pada kebanyakan moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari organ mulut dan bercampur dengan air laut. Mungkin juga mengandung enzim, dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Kemudian makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari kristalin style jika ada, dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Kemudian partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Kemudian di slide 11 ini menunjukkan gambar pelepasan spirules. Lalu di
Sini masih pencernaan ekstraseluler, yaitu enzim memecah makanan dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Kemudian ada pencernaan intraseluler, partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi dalam usus belakang atau hindgut pada beberapa bivalvia. Lalu ada protobranchs, terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler. Sedang pada autobranchs, pencernaan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Kemudian di sini ada tabel pH pada saluran pencernaan bivalvia yang menunjukkan kecenderungan asam pada perut, digestif diverticula, dan style. Lanjut, enzim pencernaan di perut bivalvia. Enzim dalam perut bivalvia terutama autobranch, meskipun tidak semuanya bersifat endogen, antara lain yaitu ada esterase, yaitu pencernaan lipid, kemudian asid dan alkalin fosfatases yang memungkinkan terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Kemudian ada endopeptidase, yaitu contohnya tripsin yang memecah protein. Kemudian ada karbohidrase, jadi enzim memecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin misalnya pada diatom, dan seluase diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulose endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik dalam usus. Kemudian di slide 15, di slide 16 di sini bersimbiosis dengan zooxanthellae, kerang raksasa yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Hasil fotosintesis zooxanthellae umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host. Kemudian host mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan juga zooxanthellae yang juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Kemudian tridangga tetap melakukan PROS. Kemudian cacing kapal atau teredo makan seperti bivalvia pada umumnya. Mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika mereka menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula khusus pada kelenjar pencernaan. Cacing kapal makan secara tersuspensi pada siang hari, dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase ini. Pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengeboran terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Dengan demikian, maka cacing kapal menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Kemudian bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hidrotermal vent, contohnya seperti Bathymodeolus dan Calyptogena, atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solimia, hidup bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri simbion ini seperti sulfit oxidizing bacteria dan metan oxidizing bacteria. Jadi berasosiasi dengan bakteri pengoksidasi sulfur pada protobranch, yaitu Solemidae dan Nucinelidae. Kemudian autobranch meliputi Methylidae atau hanya Bathymodeolinae, Lucinidae, Thiaciridae, dan Vesicomidae. Pada Solemidae, Vesicomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlibat dalam pengangkutan sulfur ke bakteri. Sementara pada sebagian besar bivalvia ini, sulfur untuk simbion bakteri berasal dari kolam air.
Pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Di sini ada Bathymodeolys azoricus, bakteri-bakteri simbion seperti sulfat oksidasi bakteria dan metanoksidasi bakteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfat oksiding bakteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kemudian bakteri metanoksidasi bakteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan ini melimpah di kawasan hidrothermal vent. Lalu beberapa Lucinoidea atau bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mixotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed dan beberapa dari Bathymodeolys mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini. Sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Lalu ada sistem pencernaan gastropoda. Yang pertama ada mulut, lalu otot-otot faring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula. Kemudian ada esofagus, lalu ada crop, yaitu pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop juga terdapat kelenjar salivari sebanyak 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke faring. Kemudian ada stomach, perut, lalu ada kelenjar pencernaan atau liver, terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach. Kemudian ada intestine, lalu ada anus. Lalu di sini ada gambar struktur sistem pencernaan gastropoda. Di sini juga ada gambar yang menunjukkan extrusion proboscis pada gastropoda jenis Bulia. Kemudian particle feeding gastropoda. Beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboninae, terus Caenogastropoda dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi stenidial, tetapi tidak ada pemilihan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboninae dan Turritellida, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel tersebut. Pencernaan gastropoda biasanya sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi bersifat intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian usus. Sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebids di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan, dan kondisi asam di dalam lambung memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan dorsal di rongga bukal, dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Kemudian pada Haliotis menunjukkan bahwa crop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting dalam pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terjadi saat makanan melewati anus. Kemudian gastropoda simbiosis dengan bakteri di laut dalam. Bakteri-bakteri simbion seperti sulfit oksidasi bakteria dan metan oksidasi bakteria
menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfit oksidasi bakteria ini memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kemudian bakteri metan oksidasi ini memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent. Kemudian host mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion dan limbah metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Kemudian di sini ada carnivora feeding. Banyak moluska yang memakan hewan baik dengan cara mengikis atau menggigit jaringnya, menelan secara utuh atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Krustasea, ikan, dan moluska adalah yang biasa dimangsa cephalopoda ini. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Scapopoda ini sebagian besar merupakan mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau juvenile mollusca dan protista seperti Foraminifera yang menggunakan captacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Kemudian beberapa gastropoda misalnya Neogastropoda sebagai scavenging, yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger ini makan secara oportunis karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger ini mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifon inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan opadium komosensorik yang berkembang sangat baik. Beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah, misalnya pada Octopoda, Buncinid, dan Tonoidea. Lalu kelenjar ludah aksesoris, misalnya Muricid. Lalu ada kelenjar racun yang dikembangkan dari kerongkongan atau disekresikan oleh kelenjar hipobranchial. Bivalvia septibrans, Cuspidaria cuspidata, dan Poromia granulata ini memakan krustasea kecil dan menangkapnya itu dengan cara menyedotkannya ke dalam sifon inhalan. Kemudian Conoidea ini mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan toxoglossontod atau gigi tombak berungga yang mengandung racun. Pada Conus sp ini memiliki gigi toxoglossan memanjang, berduri seperti tombak dan mengandung racun. Gigi ini terbentuk dari gigi marginal yang pipih seperti yang terlihat pada Trillidae yang digulung secara progresif membentuk tombak berungga dan berduri. Kemudian karnivora, strategi memangsa yang digunakan oleh kedua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoglossans. Mangsa yang ditangkap oleh toxoglossans termasuk cacing Polychaetae, gastropoda, dan ikan-ikan kecil, dan mangsanya ditelan secara utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan radula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Cephalopoda ini memakan krustasea hidup, moluska termasuk cephalopoda, dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan atau tentakel. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Kemudian sistem pencernaan pada cephalopoda ada mulut, paring ini dengan sepasang taring dan gigi radula, lalu ada esofagus, ada somats, ada crop, ada caecum, ada intestine, ada rectum, dan anus. Cephalopoda mempunyai 2 pasang kelenjar salivari. Makanannya yaitu krustasea, moluska, dan ikan.
kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dengan anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri. Ini ada data makanan yang ada di perut cephalopoda. Ini juga masih. Ini. Lalu ada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrin. Bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Kemudian ada sekresi holokrin, yaitu seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzim. Kemudian ada sekresi merokrin, yaitu enzim akan dilepas dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Lalu di sini ada enzim pencernaan. Yang pertama ada esterase untuk pencernaan lipid, kemudian asid dan alkalin fosfatases yang memungkinkan terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Kemudian ada endopeptidase, contohnya yaitu tripsin yang digunakan untuk memecah protein. Kemudian ada karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, glutininase, dan seluase. Yang terakhir ini sangat efektif dalam Rudibranchia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik dalam usus. Lalu ada sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska ini memiliki 3 peran utama. Yang pertama untuk membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Kemudian mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu untuk mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu penyaringan urin primer dari homusul, lalu pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin, dan yang terakhir yaitu reabsorpsi metabolit yang berguna dari urin. Kemudian ada metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Sulfur diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen, mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, amonia, asam urat, atau urea. Lalu ada pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apung. Pada Tridacea ini yang bersimbiosis dengan algae, nitrogen dimanfaatkan oleh algae di siang hari, tapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Lalu gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium yang akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Lalu di sini ada sistem ekskresi. Ada 2 jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal ini adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dan air, tetapi beberapa epitel dihaluskan untuk transport zat terlarut secara aktif, misalnya yaitu ion, glukosa, asam amino, dan urea. Dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur peritel dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda.
kompleks jantung ginjal melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, namun mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium, jantung moluska ditutupi oleh epitel. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat-tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Kemudian filtrat terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Lalu pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian kecil bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Struktur ekskresi mesodermal. Ada dua tipe utama dari struktur ekskresi mesodermal yang dikenal. Yang pertama adalah protonephridia, yaitu tulubus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga coelom. Protonephridia ini ditemukan pada tahap larva Poronida, Annelida, dan Mollusca, dan pada Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nemathelminthes calidovora, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Kemudian ada Metanephridia yang ditemukan pada hewan seperti Mollusca, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang coelom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan coelom melalui nephiridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Urin primer dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang coelom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan coelom ke dalam metanephridium. Jadi ini adalah jenis struktur ekskresi ginjal yang terlihat pada Mollusca dewasa. Kemudian ada pembuangan nitrogen. Buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Hewan yang berbeda menghasilkan bangunan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekskresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Lalu ada ekskresi limbah nitrogen. Amonoteli, yaitu ekskresi amonia, adalah yang paling sederhana dan membentuk ekskresi nitrogen yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekskresikan melintasi epitel insang atau permukaan tubuh. Amonia ini beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Ekskresi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat, namun dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas seperti pada beberapa siput. Amonia ini adalah produk ekskresi utama pada kebanyakan molluska laut, meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekskresikan dalam jumlah kecil. Kemudian ada uricoteli, yaitu ekskresi asam urat yang tidak larut dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Kemudian ureoteli ini ekskresi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk Pulmonates dan Caenogastropoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia tetapi dapat larut. Lalu ada pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada molluska melalui penyaringan darah atau hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Lalu ada filtrasi. Filtrasi ini merupakan pembentukan urin primer, yaitu proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada molluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung.
Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi ini terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar. Lalu terlepas dari ukuran, proses ini sebagian besar tidak selektif. Lalu proses-proses modifikasi urin meliputi yang pertama reabsorpsi, yaitu pembuangan air dan nutrisi dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Air dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis pada beberapa taksa, tetapi pada taksa lainnya, struktur yang membangun urin relatif kedap air dan urin bersifat hipoosmotik terhadap darah. Konsentrasi untuk menghasilkan urin hiperosmotik dapat terjadi melalui osmosis atau dengan memompa ion atau zat larut lainnya ke dalamnya atau keduanya. Kemudian ada sekresi, yaitu pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen, beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Kemudian ada ekskresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Di sini ada penjelasan tentang filtrasi. Filtrasi primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi Na+ dan Cl-, dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah melalui reabsorpsi dan sekresi sehingga berbeda dengan darah. Reabsorpsi oleh ginjal menghasilkan zat terlarut yang berguna dari urin, dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari vakuola dalam sel ekskresi ginjal. Pada gastropoda terestrial atau amfibi, terdapat kontrol terhadap jumlah air yang diekskresikan melalui reabsorpsi, dan pada Bivalvia air tawar dan gastropoda, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dengan menghilangkan ion-ion. Jadi ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada auricle, sebagian cairan dipaksa untuk melalui lamina basalis sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada auricle dan perikardium. Filter yang lebih kasar oleh podositas yang memungkinkan cairan dari darah masuk ke dalam ruang subsekuler pedil dan dari podositas. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Pada beberapa taksa, pembentukan urin terjadi tanpa penyaringan. Hal ini tampaknya terjadi pada ginjal kanan dari P3 gastropoda, ginjal kiri dari Fissurellida, dan mungkin pada kelas monoplacoporan yang tidak memiliki jantung. Demikian pula pada Sarcoglosan yang tidak memiliki jantung. Urin terbentuk langsung di ginjal tanpa penyaringan. Kemudian podositas. Podositas ini adalah sel epitel yang luar biasa, ya bisa dikatakan aneh, yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedicel bercabang atau bisa disebut foot process yang bertumbuh pada membran filtrasi. Di antara pedicel yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Kemudian podositas ini berada di lamina basalis di jantung atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicel ini dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedikel. Jaring yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut terletak di bawah podosit dan meluas di atas lamina basal yang bersentuhan dengan darah. Biasanya ini terjadi di auricle. Lalu ada ini, podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar keber. Pada Bivalvia autobrans terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Selanjutnya ini, podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar keber. Pada Bivalvia autobrans dan Pteriomorphia, kelenjar perikardial terletak di auricle. Lalu cephalpoda modifikasi. Sistem ekskresi cephalpoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang coelomik
yaitu seperti perikardium, ginjal, dan gonad ini sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Humusul digantikan oleh sistem darah tertutup pada siloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Lalu di sini ada the pericardial appendix of Nautilus. Pericardial appendix ini pada menumpang bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendix, tapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal medial. Kemudian beta-proteobakterian termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh dan atau menyediakan gas N untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung. Nitrogen juga dapat masuk ke dalam cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain adalah bahwa bakteri simbiotik dapat mendegradasi protein yang ada dalam cairan koilomik menjadi asam amino yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah basomedian dari pericardial appendix yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen. Belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Yang terakhir ada branchial hertz ini, appendix ini pada Sepia officinalis yang mirip dengan pericardial appendix pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial hertz, namun tidak adanya bakteri simbionnya. Terima kasih.